Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. Dika yang akan menjadi moderator pada presentasi pada siang hari ini. Kita akan membahas mengenai floating rate dan jawaban soal yang sudah diberikan. Kemudian ini adalah mata kuliah manajemen dana bank dan akuntansi. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan David Gumelar, Isna Haurinisa, saya sendiri Muhammad Andika, Nadia Rahayu, dan yang terakhir ada Vanessa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya akan dibacakan oleh David. Pengertian floating rate yaitu metode perhitungan bunga kredit dengan sistem bunga mengambang. Artinya bank dapat mengubah suku bunga kredit tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Metode ini diberlakukan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak stabil. Dalam praktek biasanya bank menawarkan metode gabungan antara metode effective rate dan metode floating rate. Angsuran bulanan sama besar, tapi bunga dapat berubah disesuaikan dengan suku bunga pasar. Baik, terima kasih David. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Ini ada contoh soalnya. Diketahui sebagai berikut, pada tanggal 22 Desember 2017, PT XYZ memperoleh pencairan kredit dari Bank Pamulang sebesar 150 juta, jangka waktu kredit 2 tahun. Suku bunga kredit 12% per tahun dan angsuran dilakukan setiap bulan melalui tanggal 2 Januari 2018. Terjadi perubahan suku bunga yaitu sejak tanggal 2 Mei 2018, suku bunga dinaikkan menjadi 15% tahun efektif. Lalu di sini ada instruksinya. Hitunglah jumlah angsuran periodik per bulan dan buatlah jadwal angsuran pinjaman dengan menyajikan informasi tentang besarnya angsuran, pokok dan beban bunga setiap bulannya serta saldo kredit akhir bulan selama jangka waktu kredit. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isna. Nah, sebelumnya untuk yang bunga yang 12% dulu. Jadi, kita masukin rumusnya dulu, yaitu FA sama dengan buka kurung tegak, 1 dikurang buka kurung kurawal, 1 dibagi buka kurung 1 plus 1%, tutup kurung, pangkat 24, tutup kurung akar kurawal, tutup kurung akar tegak dibagi 1%. Di sini kenapa 1%? Karena untuk yang bunga pertama 12% harus dibagi dengan 12 bulan. Karena 12%-nya ini tuh per tahun. Dibagi jadi bulan dulu jadi 1% per bulan. Setelah itu baru kita jumlah 1 dikurang 1 dibagi hasil dari 1 ditambah 1% 24 adalah 1,26973465 dibagi 0,01%. Ini 1% diperoleh dari 0,1% dibagi 100. Setelah itu 1 dikurang hasil dari 1 dibagi 1,26973465 adalah 0,78756613. Lalu dibagi 0,01%. Nah, hasil akhirnya adalah 21,243387. Nah, untuk angsuran per bulannya yaitu 150 juta dibagi 21,243387 sama dengan 7.061.020. Untuk bunga yang 15%, kita masukkan rumus yang sama, tetapi di sini persentasenya kita ubah yang tadinya 15% per tahun dibagi 12 bulan. Jadi dapat hasilnya 1,25%. Kemudian kita jumlahkan 1 dikurang 1 dibagi 1, hasil dari 1 ditambah 1,25% pangkat
20 adalah 1,28203723 dibagi 0,0125. Hasil tadi itu diperoleh dari 1,25 dibagi 100. Kemudian 1 dikurang 0,78000855 dibagi 0,0125. Hasil akhirnya adalah 17,599316. Untuk angsuran per bulannya yaitu 127.420.030 dibagi 17,599316, yaitu sama dengan 7.240,56. Baik, terima kasih Isna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Berikut jawaban dari kelompok kami dengan bunga 12% dan 15%. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa. Baik, terima kasih. Vanessa, dipersilakan. Baik, untuk menghitung, kita harus tahu dulu bunganya. Bunganya itu, untuk yang 12% kan tadi udah dijelasin, dia baginya jadi 1%. Sehingga 150 juta itu dikali 1% sehingga menghasilkan 1.500.000. Dan untuk jumlah angsuran periodik, itu caranya angsuran pokok dikurang dengan bunga yang tinggal kita masukin tadi 5.561.020. Ini kita hitung sampai bulan April 2018. Udah, Dik. Oke, baik, terima kasih Vanessa. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Isna. Mulai tanggal 2 Mei 2018 terjadi perubahan suku bunga yang tadinya 12% menjadi 15%. Maka bunga pun jumlah bunga pun akan berubah, di mana bunga 15% itu didapat dari 127.420.030 dikali 15%. Dan hasilnya mendapatkan 1.592.750 rupiah. Nah, kemudian untuk perhitungannya yaitu 7.240.056 rupiah dibagi dikurang 1.592.750. Kemudian menghasilkan 5.647.306. Nah, untuk saldo akhirnya maka 127.420.030 dikurang 5.647.306. Hasilnya 121.772.724. Cara ini dilakukan sampai di bulan ke-24 sampai akhir. Kemudian di akhir perhitungan didapatkan sisa perhitungan yaitu sebesar 12. Baik, terima kasih penjelasannya Vanessa dan Isna. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.